namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Kami tetap setia sampai akhir hidup kami, menanti-nanti Engkau. Inilah negeri kami, inilah kampung kami, Yesus. Kami adalah biji matamu yang Kau letakkan di tempat ini. Kami rindu betapa besar kasih-Mu tentang kami semua. Elohim, Engkau lebih besar, Engkau yang suci. Akan memuji-muji namamu, meninggi-ninggikan, mengagung-agungkan Engkau. Engkau raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan yang patut dan layak dipuja dan disembah oleh umat-Mu ya Tuhan. Pada pagi dan siang hari kami umat-Mu ada di hadapan hadirat-Mu, meninggi-ninggikan, mengagung-agungkan Engkau. Engkau raja di atas segala raja. Namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku sedang diperbaiki oleh Tuhan dalam tahapan-tahapan kerja Tuhan. Ya, dan Tuhan mau menemukan manusia-manusia murni, manusia-manusia khusus yang diproses, dibentuk di wilayah ini sampai mereka itu menjadi tiang-tiang dalam rumah Tuhan. Ya. Mari kita tepuk tangan untuk jemaat di Nafri dan Yesus yang ada di tempat ini. Ya, begitu luar biasa. Saya sudah bicara panjang lebar, tapi ada pepatah bilang kalau tidak kenal maka tak sayang. Ya, saya ini dari My Brat.
teman saya ada Pak Yehuda Kambu, Bapak Pendeta di Maibrat juga. Bapak bisa berdiri? Di Tuhan. Ini pertama kali ya suara ini menggema di wilayah Nafri ya. Nah, kita di Maibrat sana, dari Sorong ke Maibrat tuh jaraknya sekitar 100 kilo lebih. Kalau di tempat saya di Aifat itu 201 kilo. Ini Bapak Pendeta Srem ini sudah sampai di sana. Kita ini buka KTP tulis pendeta, tapi di gereja itu kita panggil hamba. Artinya mengabdikan diri, menjadi hamba kebenaran. Bapak Yafet, bagaimana suasana di Maibrat? Haleluya. Bapak pergi dan kembali dengan selamat. Itu tanda bahwa Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Ya, kita bersyukur karena kita sudah 3 bulan baru injak kaki sembahyang di Nafri ini. Ya. Begitu. Jadi saya tuh bertobat di Jayapura tahun 2002. Saya tinggal di Sentani, kakak saya itu pendeta di gereja Maranatha Sentani. Dari tahun 70-an dia sudah ada di sana. Baru karena kerusuhan di Ambon, keluarga bilang kok ke Papua sudah tinggal dengan keluarga. Terus saya kos di Abis itu, di depan gudang Sumber Makmur. Ya, jadi saya kebiasaan itu baca Alkitab saja. Baru Alkitab itu taruh di depan, karena orang tua bilang kalau taruh Alkitab di depan ini nanti firman jaga kita. Kita kurang-kurang tapi Tuhan sayang itu. Jadi kalau duduk di mana buka Alkitab baca. Ya, jadi saya biasa baca walaupun asap masih menyala, kadang-kadang ya masih minum-minum, tapi masih cinta Tuhan. Haleluya. Jadi jangan kita anggap orang yang hitam putih itu biasa-biasa, terapa-apa. Satu saat dia putih semua. Karena Yesus mampu memperbaiki. Haleluya. Jadi saya baca firman sampai tengah malam, ya. Tiba-tiba ada Roh Kudus buka jendela kamar dan saya kepenuhan roh di kota ini sudah di AB. Kalau dari GP Jalan Suci ke tempat saya kos itu jalan kaki itu ke 2 kilo saja, nah, sampai lagi 1,5 kilo. Ya, seperti itu. Jadi Roh Allah ini dia datang yang penuhi saya dan saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Tidak sempat sembahyang di Tanah Hitam, langsung ke Sorong dan training di sana. 20 tahun baru bisa injak kaki di Jayapura ini, dan hari ini ada di Nafri. Haleluya. Tuhan. Jadi hal yang pertama, Tuhan ini dijaga. Haleluya. Biasanya kalau orang ketemu, baru ketemu begitu, ya itu ada punya sapa-sapa dan salam-salam yang ya beda-beda. Ya. Kalau orang Jepang kalau mereka ketemu itu, ya berusaha kecil hidup ada orang Jepang datang di kampung, jadi orang ngajar sedikit-sedikit bahasa Jepang. Saya dengar katanya ada orang Jepang pernah orang dapat di atas gunung itu. Haleluya. Jadi kalau orang Jepang kalau ketemu doakan sapa, ya ogeniki desuka. Artinya bagaimana keadaanmu, ya. Baru nanti yang orang itu dia jawab hai, ya. Ya. Geniki desu artinya saya baik-baik saja. Saya percaya kita ketemu di Nafri ini kita semua baik-baik saja. Haleluya. Dia kita mendapatkan kebaikan. Kalau orang Papua waktu ketemu ya masih coba ya, kawan bagaimana keadaan. Coba saya baik-baik. Kalau orang Ambon waktu ketemu Ale bagaimana? Ale beta baik-baik saja.
mulai ada senyum-senyum dan tawa di situ. Hari ini kita ketemu bersyukur. Hadirat Tuhan membuat kita bersuka cita di wilayah Nafri ini, ya. Tapi kalau orang Batak kalau aku ketemu, pasti mereka bilang Horas. Ada orang Batak di sini. Jadi Horas itu setelah saya selidiki itu artinya kalau tong baku ketemu tuh tong baku perhatikan. Jadi rupanya orang Batak juga suka, mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Salam itu juga bagus, ya. Bisa kita sebut Horas. Artinya ketemu untuk kita saling memperhatikan, ya. Itu hal yang baik. Tapi kalau orang Israel baku ketemu, ya, orang punya salam itu adalah Shalom. Ya. Ya. Shalom saya. Ya. Artinya damai sejahtera itu menyertai kau. Di waktu ucapan-ucapan kita sampai di satu tempat di saat kita sebut Shalom, ya, berarti damai sejahtera itu akan turun di wilayah Nafri. Kalau damai sudah turun, itulah hadirat Allah. Puji Tuhan. Tetapi kalau kita bertemu dengan malaikat Tuhan, ya, malaikat Tuhan akan ucapkan salam, ya. Bagi engkau yang dikaruniakan Allah, Tuhan menyertaimu. Haleluya. Itu dalam Lukas 1 ayat 28, ya. Cara malaikat sapa kita sudah beda dengan cara kita sapa satu dengan yang lain, ya. Jadi kalau malaikat sapa Maria itu malaikat bilang, salam hai engkau yang dikaruniai, ya, Tuhan menyertaimu. Itu bahasa kata-kata surga yang begitu luar biasa. Amin. Lihat kiri kanan bilang salam engkau dikaruniai, ya, Tuhan menyertaimu. Yang berikut, kalau Tuhan bertemu dengan manusia lain-lain, ya. Waktu Tuhan bertemu dengan Abraham di dalam Kejadian 16, ya, itu Tuhan bilang untuk Abraham, biarlah engkau hidup dengan tidak bercacat celah di hadapanku. Karena apa? Tuhan tahu tuh salah-salah semua. Walaupun Abraham masih punya salah, tapi Tuhan masih ketemu dia, baru Tuhan ajar dia kembali. Kiranya engkau hidup dengan tidak bercacat celah di hadapanku. Kejadian 17 ayat 1. Pada waktu Tuhan ketemu dengan Musa, ya, Tuhan bilang, lepaskan kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri ini, tempat ini kudus. Haleluya. Sekarang kita bertemu dengan Tuhan, kita sadar bahwa tempat ini kudus kan tidak? Nafri ini dikuduskan kan tidak? Kuduskan. Tidak mungkin tidak. Karena dia mau, ya, satu umat yang kudus, negeri yang kudus, tanah yang kudus, manusianya akan dikuduskan sehingga mereka bisa berjejak di tempat-tempat di mana Tuhan itu hadir dengan kemuliaannya, dengan kuasanya, sehingga orang-orang yang berjejak di tempat yang kudus itu, mereka pergi ke Mesir, tempat itu akan direbut menjadi tempat kemuliaan Allah. Mereka pergi ke Mesir, ya, ke tempat pekerjaan mereka, tempat yang penuh dengan campur baur, karena mereka bertemu dengan Tuhan yang kudus dan telah melepaskan kasut-kasut mereka. Mereka akan membawa kemuliaan Allah ke tempat itu. Hanya satu Musa, satu Abraham. Jadi pertemuan dengan Tuhan itu sangat penting. Haleluya. Dan di Nafri ini akan bangkit orang-orang yang mengalami Tuhan. Lihat, yang orang Nafri lihat kiri kanan, yang katakan, kau akan mengalami Tuhan.
Syakarabashi. Oh, mengalami roh. Ya. Suka? Senang? Haleluya! Mendoakan tempat ini, mendoakan supaya Tuhan tunjukkan sesuatu, supaya ada sesuatu yang harus terjadi di kampung ini. Tuhan memperlihatkan bahwa seluruh ada orang-orang Afrika ini, mereka berlutut. Lalu di situ Tuhan sendiri berdiri memegang tongkat. Roh Kudus berdiri di situ. Dia memegang tongkat gembala. Dan saya percaya bahwa itu yang sempat Tuhan tunjukkan, bahwa Tuhan sudah hadir bersama-sama dengan mereka. Dan ada satu ayat yang Tuhan mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Jadi dia sendiri akan merawat duka mereka di sini. Dia sendiri akan mengobati mereka, memulihkan mereka. Dia sendiri akan menolong mereka, melepaskan mereka. Dia sendiri akan membawa mereka untuk masuk kepada kerajaan surga. Puji Tuhan, apa yang saya rasakan, terus apa yang saya terima dari Roh Kudus, bahwa mungkin hamba-hamba setelah firman yang disampaikan dari Bapak Yehuda, mungkin mereka maju, baru hamba-hamba semua mendoakan mereka. Anak-anak mereka, cucu mereka maju di depan berdoakan. Tanda bahwa Tuhan mulai membuka lembaran baru hidup mereka, bahwa ada keselamatan di tempat ini. Tuhan membutuhkan hati yang teguh dan kuat untuk menyimpan harta dan kekayaan. Elohim memprioritaskan bagi orang-orang kudus untuk mencapai, untuk meraih negeri tempat takhta Tuhan ada di dalam setiap orang, menyimpan di dalam diri ini. Haleluya. Baru Mazmur 23 itu ayat 1 sampai 6 katakan begini. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia memimpin aku ke air yang tenang. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab dia bersertaku. Ayat 5. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, dan pialaku penuh melimpah. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku sepanjang umur hidup. Haleluya. Bicara nafiri, sangkakala dibunyikan, disuarakan. Semua orang akan datang sujud dan menyembah Elohim, karena engkau baik, engkau telah membuka tabir tirai. Perjanjian tersingkap nyata akan orang melihat dan mengalami perjanjian Tuhan. Saya ada karena rencana Tuhan. Korintus 1:31, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Haleluya. Nafiri ini meniupkan sangkakala, memberitakan, mempersiapkan jalan-jalan Tuhan. Sebab hari Tuhan sudah tiba, saat sudah tiba, dan telah tiba giliranku. Haleluya. Jemaat Nafri, saya diutus dari Maibrat untuk jemaat Nafri. Tetapi begitulah, hamba serem-serem datang mengajukan kebutuhan di istana raja, bahwa di sana masih dibantu. Haleluya. Yang penting 1-2 orang, supaya aku membentuk karakternya itu. Seorang pemimpin, seorang prajurit, siaga bagaimana mempersatukan suatu pekerjaan untuk mencapai, untuk memasuki, dan untuk melihat penyempurnaan, penampakan tersingkap rencana Tuhan bagi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nafiri, tempat undian, tongkat pengukur jatuh di tempat ini. Tuhan cari tempat. Haleluya. Tuhan cari tempat. Tapi Tuhan menempatkan hati ada di tempat ini. Kisah Rasul pasal 7 ayat 49. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Dan rumah apakah dan tempat apakah yang kau dirikan bagiku? Tidak ada tempat. Tempat di mana? Tempat ada di hati. Haleluya. Tuhan butuh hati.
Hari ini di jemaat Nafiri atau jemaat Nafiri, Tuhan minta kepada kita semua yang ada di jemaat Nafiri, hal yang pertama, buka hati, serahkan hati di hari ini. Tuhan butuh 2 ini saja. Yang lain-lain kau simpan punya dulu nanti dulu. Karena Tuhan butuh hati, butuh kualitas nurani yang benar, komuni yang benar, intuisi yang benar, supaya dia akan menarik semua orang akan datang sujud menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Dia tinggikan, Tuhan ditinggikan di tempat ini dulu, baru dia menarik semua orang akan datang. Karena dia tinggi, dia adalah Allah, dia bekerja di luar kemampuan kita, pikiran kita, kemampuan kita, rencana kita, ide kita, konsep kita, pengalaman kita, kelebihan kita. Tidak ada memberi jaminan. Tuhan butuh hati kita hari ini, supaya semua yang ada ini datang sujud dan menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau ada di sini. Kita yang sudah ada di dalam ini, saya hanya tekan saja, jangan makan pinang. Jangan makan pinang. Jangan makan pinang. Itu merusak diri. Nah ini firman, saya bukan bohong, ini firman. Ya. Sebab 1 Korintus pasal 3:16, tidak tahukah kamu adalah bait Allah dan roh Allah yang di dalam kamu. Nanti ayat 17, barang siapa merusak bait Allah, Allah sendiri yang merusak. Dia sendiri lawan kau, bukan orang lain. Dia sendiri lawan. Karena bait Allah itu adalah kudus, bait Allah itu adalah apa? Bait Allah di mana? Hati ini. Haleluya, di hati ini. Hati. Hati juga hati-hati. Sebab menentukan saudara masuk dan tidak masuk adalah hati. Iman pengharapan akan berakhir, tapi kasih meresponi, menyetujui dan mensahkan, menetapkan dan memberi kau masuk adalah kasih yang sempurna. Haleluya. Tuhan baik. Kenapa dia baik? Karena dia melakukan hal-hal yang jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Ya. Itu Mazmur pasal 16 ayat 1, 2 dan 3 katakan begini. Jagalah aku ya Allahku, sebab padamu aku berlindung. Ayat 2, aku berkata kepada Tuhan, Engkau lakukan. Sekali lagi kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu, berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Hati saya, Tuhan jamah saya jamah Tuhan. Saya lakukan Tuhan. Nanti hamba akan serahkan hidup, serahkan hati. Apapun masalah di sini, firman jelas. Ku berserah, ku berserah. Serahkan hatimu, pikiranmu, keinginanmu. Persoalan apa? Nanti apa-apa akan Tuhan pegang seluruh tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Engkau akan dijamah. Buka hati, percaya. Roh Kudus bagimu. Kau jadi orang baru, orang yang baru. Tuhan baik bagiku, kau Tuhan, Engkau Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di itu Tuhan sudah membuka. mata Hari kiranya nanti percaya harus jamah Tuhan. Hatimu adalah rumah dari Dia. Percaya jamah Tuhan. Perjanjian Tuhan bagimu. Ya daya menyerahkan diri. Tuhan sama saya menjaman kau juga. Saya ketemu Tuhan dan dia tidak punya ragu-ragu. hidupku padamu, ku berserah, Ku berserah.
berserah, Engkau Tuhan baik bagi. Ku berserah, oh ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagi. Ku berserah, ku berserah. Dalam santaya nagrokaya, dalam sekakaya dalabaya. Hingga dalam kesikakaya dalabahangga dosa pagaya. Dia melihat kepada Yesus. Dia ada di sini bersama rohnya. Kita dapat kepada sikakaya dalabaya. Di dalam kita dapat sikakaya dalabaya dosa pagaya. Tuhan mengambilmu, Tuhan mengabulkan dosamu. Lihatlah Dia, serahkanlah seluruh hidupmu, serahkanlah kekurangan-kekuranganmu, beban-bebanmu, serahkan kepada Yesus. Engkau ada di sini, Kau ada di sini, Kau sungguh ada di sini. Bergeraklah, makan. Kau ada di sini, bergerak. Berkat-berkat perjanjian Allah itu diperuntukkan buat saya. Angkat tangan dan terima di dalam nama Yesus. Berikan bagi mereka apa yang mereka minta di mulut mereka saat ini. Berikan bagi mereka, sebab Engkau sudah ada di tempat ini. Berikan bagi mereka semangat yang mereka minta ya Tuhan. Permuliakan mereka Tuhan di tempat-tempat di mana Engkau menyatakan diri. Di jemaat Nafiri ini kami bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu jelas dan nyata di tempat ini. Kami percaya hati-hati sudah dipulihkan oleh Tuhan, pikiran-pikiran sudah dipulihkan oleh Tuhan, alam sadar, alam bawah sadar sudah dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang sakit-sakit sudah sembuh dalam nama Yesus. Hari ini kita katakanlah hari ini Tuhan turun di Nafri, jadi pelan-pelan saja ya. Bukan di rumah juga bikin apa? Bentar ya, Bapak kau dari mana? Arwah, ya Pak kamu kan terus. Begitu ya. Bape Rosa dari itu bahasa Sanskerta. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu, Alkitab itu dia bilang begini, nanti terakhir itu Tuhanlah dia urus dari timur ke barat. Kalau timur ke barat itu berarti biar timur duluan. Nah, saya bilang saja. Kalau saya bilang biar timur itu itulah pendapat saya seorang hamba Tuhan Apollos Mambien. Tapi kalau Tuhan berpendapat itu adalah timur Papua ini menjadi berkat bagi bangsa. Kita belum, Tuhan Allah belum datang saja Freeport menjadi milik bangsa-bangsa. Nanti kamu sampai ke Freeport bandara itu ban besar seperti ini baru semua negara-negara punya bendera ada. Itu saja yang jasmani ini saja Papua suplai kekayaan bagi bangsa-bangsa. Apalagi Tuhan Allah. Cara pokoknya bukan. Terima kasih. Nafri tetap saya. Nafri tetap di udara, bukan udara biasa-biasa, udara yang telah diatur oleh kita. Ya, saya kira begitu dulu ya. Tuhan memberkati orang Nafri. Bapak Ibu, kalau kita di dalam Tuhan itu biar tuh teramadi kalau senyum itu ada dia indah sekali. Baik, puji Tuhan. Kita berdoa. Makan. Terima kasih.
Engkau telah hadir di nafri ini. Engkau jangkau hati, menaruh kebenaranmu di dalam hati umatmu. Betapa berharga nilai kebenaranmu, tersimpan di hati yang rindu. Kerinduan ini biarlah berkat-berkatmu turun di nafri ini, menjadi api, menjadi titik-titik api yang akan menyala untuk selamanya di nafri ini, untuk seumur hidup. Rancangan Allah bagi nafri ini terjawab sudah hari-hari ini. Kami kembali ke rumah kami. Send Yesus